Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk di mushola ini untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan tafsir dari Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat ke 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya-tanya kepadamu, mada yunfikun, kemana harta yang harus kalian infakkan. Katakan ya Muhammad, harta yang kalian infakkan yang terbaik diberikan kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, kemudian setelahnya kepada anak-anak yatim, dan setelahnya kepada orang-orang miskin, dan yang terakhir kepada ibni sabil. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, ingatlah sesungguhnya Allah Maha Tahu. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang urutan harta yang harus disedekahkan, kepada siapa yang paling utama dan yang paling utama. Dan ayat ini telah mengurut dengan sangat tertib. Pertama, ayat ini menjelaskan tentang infak yang terbaik adalah kepada kedua orang tua. Baru kalau seandainya ada harta lebih, maka diberikan kepada para kerabat. Kalau memang ada harta lebih lagi, baru diberikan kepada anak-anak yatim, kemudian kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang safar, yang membutuhkan kebaikan kita. Artinya, orang kalau mendahulukan membantu kerabat dan menyia-nyiakan orang tua, berarti infaknya sia-sia. Orang yang mendahulukan infak kepada anak yatim dan mengabaikan kerabat, maka infaknya sia-sia. Orang yang mendahulukan infak kepada fakir miskin dan mengabaikan anak-anak yatim, maka infaknya juga sia-sia. Atau mendahulukan ibnu sabil dibandingkan orang-orang miskin, maka infaknya sia-sia.
Artinya Al-Quran ini sudah menyusun secara tertib mana yang harus diutamakan dari infak harta kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya-tanya kepadamu ya wahai Muhammad, kemana harta harus diinfakkan. Kita sering mendengar bahasa infak, sedekah ataupun zakat. Apa bedanya? Adapun infak itu mencakup infak wajib ataupun sunnah. Jadi infak ini kalimat umum, bisa mencakup yang wajib ataupun yang sunnah. Contoh yang wajib seperti berinfak kepada kedua orang tua atau kepada kerabat yang membutuhkan. Ataupun yang sunnah, berinfak sesuai dengan keinginan hati, ingin membantu siapa, itulah yang disebut dengan sedekah. Jadi infak ini lebih umum karena masuk di dalamnya sedekah. Tapi kalau sedekah, harta yang kita berikan sesuai dengan keinginan kita, tentu tidak lain karena mengharap pahala. Kita ingin berikan harta kepada siapa? Kepada masjid, anak yatim, membantu orang, dan begitu seterusnya. Jadi sedekah ini dia tidak menyentuh yang wajib. Jadi dia hanya sesuai dengan keinginan kita saja. Dan sedekah ini umum, bisa berupa harta, bisa berupa makanan, ataupun kebaikan, seperti tersenyum kepada saudaranya sedekah, mengucapkan kalimat-kalimat indah sedekah, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran juga sedekah. Jadi sedekah itu lebih kepada selera. Walaupun terkadang sedekah juga dipakai untuk istilah zakat. Adapun zakat sendiri dia khusus, karena zakat itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat wajib saja, seperti zakat fitrah, zakat mal 2,5%, zakat pertanian, zakat peternakan, dan yang semacamnya. Ada kaitan dengan haul dan nisab. Itulah perbedaan antara infak, sedekah, dan juga zakat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat infak. Yas'alunaka madza yunfikun. Artinya infak itu mencakup infak wajib dan infak sunnah. Dan di sini dicontohkan infak wajib dan infak sunnah itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut pertama kali adalah infak wajib. Karena Allah mengatakan kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Katakan apa yang kalian infakkan dari harta kalian yang terbaik adalah kepada kedua orang tua dulu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut pertama orang tua. Karena orang tua itu kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka, dan hukumnya wajib. Membantu orang tua itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Karena
berinfak kepada orang tua itu bagian daripada birrul walidain, berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Walaupun birrul walidain itu macam-macam, tentu yang paling tinggi dalam birrul walidain adalah ketaatan dan keridhaan. Itu yang paling tinggi. Kalau kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua, maka berikan ketaatan dan keridhaan. Artinya setiap yang diinginkan orang tua selama tidak menyelisih syariat, taati. Dan selama mentaati orang tua, cari keridhaannya. Karena bagaimanapun redha Allah itu digantungkan kepada redha orang tua. Selama orang tua ikhlas dan redha dengan kebaikan kita kepada mereka, maka selama itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan meredhai perbuatan kita. Makanya inilah tingkatan tinggi dalam birrul walidain adalah ketaatan dan keridhaan. Sebab orang tua manapun kalau melihat anaknya tidak taat, maka akan menyakiti perasaannya. Orang tua manapun, ibulah punya anak, anak diperintahkan ke timur malah ke barat, anak diperintahkan baik malah jahat. Mana ada orang tua yang suka? Tapi kalau orang tua punya anak penurut, itu paling disukainya. Tidak ada satupun orang tua yang tidak suka anaknya nurut. Makanya kenapa kemudian ketaatan kepada orang tua itu selalu dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan kepada orang tua itu jatuh setelah ketaatan kepada Allah. Artinya setelah kita mentaati perintah Allah, maka perintah kedua yang wajib kita taati adalah perintah kedua orang tua. Makanya selalu disebut satu nafas. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Arti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan cara mentaati dan cari redhanya. Karena di balik keduanya, di balik kita mentaati orang tua dan juga mencari redha orang tua, di situ terselip amalan yang luar biasa yang disebut dengan jabrul khawatir. Jabrul khawatir itu amalan yang paling mulia, bahkan amalan yang paling dicintai Allah. Apa jabrul khawatir? Jabrul khawatir itu menjaga perasaan. Jadi orang tua kita dijaga perasaan, karena kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang itu ada pada perasaan. Makanya itu dicontohkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi saat Nabi Yusuf memboyong seluruh keluarganya dari Mesir dari Palestina ke Mesir, yang sudah sekian lama, hampir berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa Yakub dan juga Yusuf alaihi salam. Ketika berjumpa Yakub, ingin mendengarkan kisah Nabi Yusuf. Kenapa dia bisa sukses, bisa menjadi orang nomor 2 Mesir. Jadi Yakub ingin menceritakan, ingin mendapatkan cerita perjalanan kehidupan Nabi Yusuf. Wajar seorang ayah bertanya, kemana saja, ceritakan. Apalagi dia sudah sukses. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak menceritakan detail, terutama yang berkaitan dengan kejahatan saudara-saudaranya yang sudah memasukkan dia ke dalam sumur. Tapi dia menyingkat cerita. Dia hanya memulai cerita dari penjara saja. Dia ceritakan dalam penjara sampai dia menjadi Perdana Menteri. Adapun sebelum dia masuk penjara, Nabi Yusuf tidak menceritakan. Kenapa? Karena itu akan menyentuh perasaan
ayahandanya. Bagaimana kalau seandainya tahu Yakub bahwa sebelum dia datang ke Mesir, saudara-saudaranya mencelakakan, memasukkan dia ke sumur? Tentu akan sakit hati ayahnya. Makanya Nabi Yusuf menjaga perasaan Yakub sebagai ayahnya, tidak mau menceritakan detailnya perjalanan dari Palestina menuju Mesir, hanya dimulai menceritakan dari dalam penjara. Dan kisah ini detail diceritakan di dalam surah Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf menceritakan permulaan kesuksesannya diawali dari penjara. Sekali lagi, hanya untuk menjaga perasaan. Dan itulah birrul walidain yang paling tinggi, menjaga perasaan orang tua. Makanya kalau seandainya Allah takdirkan kita masih punya orang tua dan mereka sudah sepuh, mungkin sudah 70, 80 tahun, ya, maka menjaga perasaan mereka harus lebih ekstra lagi. Jangan pernah libatkan urusan keluarga didengar orang tua. Karena ada orang tua itu yang sebelumnya tidak punya pikiran apapun terhadap anaknya, apalagi anak di rantau. Maka perasaan orang tua biasanya kan husnudzon saja, anaknya baik-baik. Tapi kalau seandainya si anak ketika bermasalah dengan pasangan hidupnya, curhat kepada orang tuanya, itu jadi kepikiran. Yang tadinya mau senyum jadi tidak senyum, yang tadinya tidak pikiran mulai berpikiran. Banyak penyakit muncul akhirnya karena mikir anak-anaknya. Kalau seandainya orang tua pandai menipu kita anak-anaknya, kenapa kita tidak pandai menipu orang tua hanya untuk membahagiakan mereka? Jadi boleh kita berdusta kepada orang tua supaya menjaga perasaannya saja. Senangkan saja orang tua itu, karena bagaimanapun itu bagian daripada birrul walidain. Lah salah satunya adalah dengan cara infak. Umum di masyarakat kan Bu, kalau seandainya ada orang tua itu punya anak 5, anaknya sudah besar-besar, mungkin yang 4 tinggal sama dia sekampung, yang 1 merantau entah ke Batam entah ke mana. Tapi yang rajin ngirim uang itu adalah anak rantau. Saya kira walaupun 4 anak itu bersama orang tuanya, pasti orang tua akan menyayangi anak rantaunya. Kenapa? Karena dia kasih banyak duit. Betul nggak ini Bu? Betul lah Ibu. Coba kalau nggak pernah dikasih duit, bakal murang-muring tuh orang tua. Maka siapa yang banyak ngasih uang itu pasti yang disayangi orang tuanya. Walaupun sebenarnya pahala orang yang bersama orang tua walaupun hidupnya pas-pasan jauh lebih besar dibandingkan kita yang di rantau, yang hanya ngirim uang walaupun jutaan kita kirim tiap bulan. Itu tidak sebanding dengan anak-anak yang bersama orang tua di kampung yang menjaga dan merawat orang tuanya walaupun terkadang ngeselin. Kenapa? Karena mereka tahu kondisi orang tua. Kita ini di rantau tidak tahu apa-apa, taunya ngirim duit saja. Mereka yang bisa membuat orang tua tertawa walaupun terkadang membuat orang tua menangis. Tapi kita kan tidak di sini. Tapi setidaknya bagi kita para perantau, kalau ingin menyenangkan orang tua, itu yang bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa lakukan? Hanya bisa memberikan sebagian atau sedikit harta kita menyenangkan orang tua. Intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung wa ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Infak yang paling baik yang kalian infakkan pertama kali adalah untuk kedua orang tua. Karena itu bagian daripada menjaga dan merawat orang tua. Dengan uang kita bisa menjaga kesehatan orang tua. Karena bagaimanapun beli obat ke rumah sakit dan semacamnya itu butuh duit. Makan, minum butuh duit. Beli pakaian butuh duit. Semua butuh duit. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tekankan soal infak kepada mereka. Dan jangan sekali-kali ibu
mengajari suami durhaka kepada orang tua. Karena banyak kisah-kisah suami mau bantu orang tuanya itu terhalang karena keuangan ada di istrinya, sehingga suami ini harus pandai-pandai menyembunyikan, setiap hari berdusta hanya untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk dikirim kepada orang tuanya. Dan kalau ketahuan ribut besar tuh. Ada yang sampai taraf seperti ini. Itu namanya istri mengajari suami durhaka, dan selamanya rumah tangganya tidak akan berkah. Kalau seandainya suami durhaka kepada orang tua, adakah keberkahan dalam hidup? Tidak ada. Dan nanti akan dibalas dengan anak-anak kita. Makanya Rasul sampai mengatakan tabarru aba'ukum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, nanti anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Jadi kalau seorang istri bukan hanya berbuat baik kepada orang tuanya saja, tapi mendorong suaminya untuk berbuat baik kepada orang tuanya, sebenarnya itu supaya menjaga keturunan kita. Sebagai balasannya nanti anak-anak kita kalau sudah tua berbuat baik kepada kita, gitu maksudnya. Karena bagaimanapun orang tua yang baik, maka anaknya pun kurang lebih seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini ada isyarat tentang infak kepada orang tua yang paling utama. Karena orang tua itu, kalau kita berbuat baik kepada mereka, maka itu termasuk a'zam al-qurbat, sebesar-besarnya hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbuat baik kepada orang tua itu martabatnya nomor 2 setelah sholat. Ulama mengatakan berbuat baik kepada orang tua itu martabatnya kedua setelah kita melaksanakan sholat. Dari segi pentingnya memuliakan orang tua. Karena kalau sholat itu bicara hak Allah, kalau berbuat baik kepada orang tua itu bicara dengan sesama hak hamba. Dan tidak ada yang lebih utama dalam melaksanakan hak Allah setelah syahadat kecuali sholat. Dan tidak ada manusia yang pertama kali kita berikan haknya kecuali kepada orang tua. Ini secara kedudukan dalam agama. Adapun keutamaan dunia banyak sekali, ya. Seperti Allah akan menambah umur, Allah akan menambah rizki. Karena Rasul yang mengatakan man sarrahu, barang siapa yang hendak kehidupannya disenangkan. Jadi Nabi SAW mengatakan man arada an yubsatalahu fi rizkihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rizkinya, hubungkan silaturahim kalian. Dan silaturahim yang pertama adalah anak kepada orang tua dulu sebelum kepada yang lainnya. Artinya secara fadilah berbuat baik anak kepada orang tua itu bisa memperpanjang umur dan bisa memperbanyak rizki, bahkan bisa menghapuskan kesalahan. Bahkan jalan termudah seorang anak untuk masuk ke dalam surga dan menjauhkan diri dari neraka. Adapun secara kemasyarakatan, bahwa membantu orang tua apalagi kondisinya mereka susah, memang perlu dibantu. Maka menyelamatkan citra keluarga. Terkadang saya heran, ada orang tua minta-minta di lampu merah, jual koran, kadang-kadang yang ngelap-ngelap kaca mobil. Pertanyaannya kemana anaknya itu, coba kan? Kok bisa orang tuanya diletakkan di lampu merah?
Apa tega gitu ya, anak-anaknya itu kok bisa orang tuanya disuruh mengemis di lampu merah? Kemana mereka? Jadi citra masyarakat pun tidak bagus jadinya. Ya, intinya bahwa begitulah Al-Quran mendahulukan dalam hak manusia itu berinfak kepada orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini, kemudian wal aqrabin, dan juga aqrabin artinya kerabat. Membantu kerabat ini sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan, bisa menambah umur dan bisa menambah rizki. Walaupun umpamanya kita katakan umur manusia itu kan sudah ditentukan, masa bisa bertambah umurnya? Atau rizki manusia kan sudah ditentukan, masa bisa luas rizkinya? Ulama mengatakan bahwa kalimat diperpanjang umur ataupun diperluas rizki itu memiliki dua makna. Bisa dibawa kepada hakikatnya, artinya memang umurnya ditambah dan rizkinya diperbanyak dalam catatan para malaikat, bukan lauhil mahfud. Tapi ada juga yang mengatakan ya memang rizkinya tidak bertambah atau umurnya tidak bertambah, tapi keduanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umurnya diberkahi, rizkinya juga diberkahi. Karena umur yang diberkahi itu, Nabi SAW mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amal. Sebaik-baik manusia adalah kalau yang dipanjangkan umurnya tapi syaratnya baik amalannya. Jadi diberkahi itu karena dalam kehidupannya memang dipenuhi dengan amalan, dipenuhi dengan pahala gitu maksudnya. Atau rizkinya diberkahi karena apapun yang dimakan oleh keluarganya jadi berkah. Anaknya jadi soleh dan soleha, kemudian keluarganya dijauhkan dari percekcokan, pertengkaran dan lain sebagainya. Ya, semua diberkahi. Kemudian juga orang yang berbuat baik kepada kerabat setelah kepada orang tua, itu juga salah satu penyebab mendapatkan redha Allah. Kesalahannya akan dihapuskan, bahkan kebaikannya akan dilipat gandakan, bahkan dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sama juga sebagai sebab mudahnya seseorang masuk ke dalam surga setelah berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi sekali lagi, jangan dahulukan kerabat sebelum orang tua. Orang tua dulu baru kerabat. Kemudian kalau seandainya sudah kita penuhi nih hak dan kewajiban orang tua, kemudian kerabat, kita ingin membantu di luar rumah, silahkan. Karena yang dua ini wajib. Ingat, yang dua ini wajib. Membantu orang tua wajib, dan membantu kerabat, ingat, yang membutuhkan. Kerabat yang membutuhkan itu hukumnya wajib. Tapi kalau kerabat yang tidak membutuhkan, apalagi memanfaatkan kita, ya tidak wajib. Pokoknya ibu sudah sukses di Batam, kemudian didengar sama orang kampung. Ya sebenarnya orang kampung juga mereka bisa makan dengan pekerjaan mereka. Akhirnya karena ibu sudah sukses, telepon, pinjam duit, pinjam duit, pinjam duit. Untuk apa kan itu? Apalagi kan dia adalah perempuan, kemana suaminya? Kok nggak kerja sih, pinjam duit terus? Itu lama-lama juga membuat seseorang kan nggak enak itu. Banyak orang yang cerita atau telepon kepada saya, Ustadz gimana nih? Apa saya harus hentikan bantuan saya kepada kerabat saya? Kenapa? Karena setiap SMS, setiap WA, setiap nelpon itu
bahasanya nggak ada yang lain kecuali pinjam duit. Tapi nggak dibayar-bayar. Mungkin sudah puluhan kali, ya saya kasih. Awalnya banyak, akhirnya sedikit. Lama-lama saya blokir Ustaz. Karena bosan. Lah ini kan ya wajar lah kan begitu ya. Kadang-kadang kerabat ini ada yang ya tidak beradab dengan kita. Contoh umpamanya, harusnya itu nelpon kita itu kan. Masa kekerabatan hanya sebatas uang saja? Telepon itu kan tidak mesti bicara uang kan. Mungkin tanya dia kesehatannya, anaknya, keluarganya, cerita ini, cerita itu. Ini enggak, setiap WA, setiap SMS, setiap teleponasi itu saja. Ya akhirnya diblokir sama saya Ustaz. Masalahnya saya ganti nomor, kok dia tahu nomor saya? Gendus juga katanya. Itulah hebat kekuatan duit itu, bisa ngendus nomor baru. Intinya bahwa ya harus tahu diri juga, membantu kerabat juga. Ya harus tahu diri juga kerabatnya. Mana yang harus dibantu, mana yang tidak harus dibantu. Tapi maksudnya di sini kerabat yang wajib dibantu itu yang sedang berhajat. Pamannya paman lagi sakit, butuh operasi, biaya. Di sana nggak sanggup, itu kan mengancam kesehatan, mengancam nyawa. Itu ya wajib kita bantu. Kemudian walil walidaini wal aqrabin, kemudian wal yatama. Di sini ada yatim, miskin, ibnu sabil. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan yatim sebelum miskin. Kenapa mendahulukan yatim sebelum miskin? Karena yatim itu sifatnya anak-anak. Yatim itu anak-anak. Sementara anak-anak ini tidak bisa bekerja. Lain orang miskin ini kan umum. Ya, bisa anak-anak, bisa orang remaja, bisa dewasa, bisa tua. Namanya miskin. Miskin kan mencakup semua orang. Tetapi kalau yatim itu kan khusus dia bicara soal anak-anak. Dan usia yatim itu kata Nabi SAW, la aitama ba'dal buluh. Tidak disebut anak yatim kalau sudah sampai balik. Baliknya wanita 9 tahun, baliknya laki-laki 15 tahun. Artinya kurang dari 15 tahun kalau laki-laki, kurang dari 9 tahun perempuan, dan dia ditinggal mati ayahnya, maka disebut anak yatim. Dan umumnya anak yatim, apalagi dirawat oleh janda, ibu anak yatim yang tidak punya skill dalam mencari nafkah, apalagi sudah tua, apalagi sakit dan begitu seterusnya. Kan tidak mungkin anak yatim ini menjadi tumpuan, dia pula yang bekerja sementara masih anak-anak, membiayai orang tuanya. Walaupun kenyataannya kan banyak anak-anak yatim yang kadang-kadang harus mengadu nasib karena membantu ibunya, karena ayahnya sudah meninggal. Lah anak sekecil itu kan tidak mungkin banting tulang seperti orang dewasa. Makanya kenapa didahulukan yatim sebelum miskin? Karena semiskin-miskinnya orang miskin itu masih bisa cari makan, cuman kurang. Tapi kalau anak-anak macam mana? Dia harus cari nafkah. Makanya didahulukan anak yatim. Walaupun tidak semua anak yatim, terkadang ayahnya miliarder meninggal, kemudian warisannya ke anaknya, kan itu kan kaya raya jadinya kan. Nah, tapi kita bicara tentang umumnya anak yatim yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Karena kalau sudah anak yatim plus miskin berarti dua predikat dia. Sudah yatim miskin lagi. Adapun miskin tidak mesti dia yatim. Orang miskin kan tidak mesti dia yatim. Bisa saja dua orang tuanya masih ada, tapi dua-duanya miskin, anaknya ikut miskin. Tetapi orang miskin itu kan masih ada orang tuanya, masih bisa mencari nafkah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan yatim sebelum miskin. Yatim dulu sebelum miskin. Karena begini Bu, anak yatim
Kalau kita tidak bantu, akhirnya kemudian dia pun mencari nafkah sendiri, maka dia akan dendam ke masyarakatnya. Sehingga kalau dia sudah dewasa, maka dia akan jahat dan pasti akan jadi anak pembuat onar. Makanya ada istilah, ya wajar nakal dia yati. Ya. Yang salah siapa? Masyarakatnya. Jadi kalau seandainya masyarakat membiarkan anak yatim, kemudian dia tumbuh dewasa, saya pastikan anak itu akan dendam dengan masyarakatnya dan dia akan jadi jahat. Tapi kalau masyarakatnya peduli dengan anak yatim, membantu anak yatim sampai dia dewasa, maka si yatim kalau sudah dewasa dia akan peduli dengan anak yatim lainnya, sehingga tidak ada anak yatim tumbuh dewasa menjadi jahat. Kenapa? Karena satu kampung itu jadi orang tuanya, tidak merasa sendirian, tidak merasa dikucilkan, sehingga ada perasaan dendam kepada masyarakatnya. Makanya kenapa anak yatim ini penting sampai punya perhatian khusus dari Nabi SAW. Ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Aku dan para pengkafil anak yatim itu seperti ini, kata Rasul, di sorga. Dua jari kemudian dirapatkan di sorga, saking dekatnya. Sampai dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW hendak melangkahkan kaki masuk ke dalam sorga, ingat manusia yang pertama masuk sorga itu Nabi, karena dia yang membuka pintu sorga. Tapi saat hendak melangkahkan kakinya masuk ke sorga, tiba-tiba ada seorang ibu yang hampir mendahuluinya. Kemudian Nabi bertanya, siapa anda? Kenapa anda ingin lebih dulu masuk sorga dibandingkan aku? Maka ibu ini mengatakan, karena aku memiliki amalan saat di dunia banyak mengkafil anak yatim. Sampai hampir-hampir mendahului Nabi SAW masuk surga. Makanya kenapa kemudian siapapun yang mengelus rambutnya anak yatim itu, sampai Allah hadiahi, hati kita akan dilembutkan. Jadi ibu yang keras-keras kepala gitu ya, cari anak yatim, elus kepalanya. Ada yang keras kepala di sini. Jadi intinya cari anak yatim, elus kepalanya. Nggak mau Ustaz lari-lari, kasih amplop, mesti mau dia. Jadi intinya jangan mau gratisan juga ya. Taib. Jadi anak yatim baru kemudian Allah mengatakan wal masakin. Ada istilah miskin dengan fakir. Ingat, ini dua istilah kalau disebut dalam satu kalimat maka akan berbeda maknanya. Tapi kalau disebut secara terpisah maka akan sama maknanya. Jadi fakir miskin ini dua kalimat kalau disebut bersamaan maka maknanya beda. Kalau disebut terpisah maka maknanya sama. Seperti dalam ayat ini tidak disebut fakir, berarti fakir masuk pada miskin. Tapi kalau disebut di sana ada fakir ada miskin, seperti mamanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang zakat fitrah. Apa kata Nabi SAW? Bahwa zakat fitrah itu lil fuqara'i wal masakin, untuk fakir miskin. Berarti disebut satu redaksi dua kalimat, fakir miskin. Kalau satu redaksi disebut dua kalimat fakir miskin, berarti fakir sendiri, miskin sendiri. Tapi kalau disebut satu saja, yang satunya tidak disebut, seperti dalam ayat ini kan disebut satu miskin saja, fakir nggak disebut, berarti fakir masuk ke dalam miskin. Sama saja maknanya, mau fakir ya miskin ya fakir, gitu ya. Tetapi secara bahasa ada yang mengatakan bahwa fakir ini dia lebih susah dibandingkan miskin. Fakir ini lebih susah dibandingkan miskin. Karena miskin ini dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Seperti ketika cerita Nabi Khidir naik perahu, kemudian dilobangi perahunya. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, ammas safina fakanat lil masakin. Adapun perahu itu punya orang miskin.
Artinya kan dia punya pekerjaan karena punya perahu. Itu maksudnya ya. Jadi orang miskin itu punya pekerjaan tetapi tidak cukup. Itu namanya miskin. Ya, umpamanya dia ojek ataupun ya karena mungkin dia udah tua ngojek, paling sekali dua tarikan udah mau habis nafasnya, sehingga penghasilannya tidak sebanyak anak-anak muda. Contoh umpamanya, atau sakit-sakitan, kena hujan, kena panas, sudah masuk angin, ya sekali dua tarik cukup. Tetapi kan dia harus membiayai anak istrinya. Itu namanya miskin, punya pekerjaan tetapi kurang. Tapi kalau fakir itu sama sekali nggak punya pekerjaan. Seperti memangnya ada janda yang entah berantah keluarganya di mana. Sementara usianya sudah sepuh, sudah ya 70-80 tahun, terdampar entah di mana gitu ya. Keluarganya nggak tahu, udah pikun juga. Nggak mungkin dia punya pekerja, itu namanya fakir. Nah, memangnya ada orang tua di jalan gitu ya, nggak ada keluarganya, sudah pikun. Nah, itu namanya fakir karena nggak punya pekerjaan. Dan dia hanya membutuhkan uluran tangan saja. Kalau tidak dibantu, tidak makan. Kalau tidak dibantu, ya tidak bisa menyembuhkan penyakit untuk berobat. Nah, itu perbedaan fakir dan miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut yang terakhir, wabnis sabil. Ini urutan terakhir. Ibni sabil. Ibni sabil ini memiliki dua makna. Ibni sabil ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, maksudnya ibni sabil, para musafir yang kehilangan hartanya. Mungkin dia kaya di kampungnya, tahu-tahu dia mau safar ke Malaysia, sehingga di Batam kecopetan dompetnya, kecopetan tasnya. Akhirnya dia linglung, nggak punya apa-apa, handphone di situ, semua uang di situ, ATM, padahal orang paling kaya di kampungnya. Nah, itu ibnu sabil namanya. Nah, orang seperti ini perlu dibantu. Walaupun dia kaya di kampungnya, tapi kan dia miskin di rantau orang karena kecopetan. Ini mana yang pertama. Makanya orang yang seperti ini dibolehkan minta-minta, tetapi sekadar untuk keperluan hajatnya saja. Kalau sudah terpenuhi, sudah pulang kampung, tidak boleh jadi pengemis lagi. Nanti orang kampung bingung, orang kaya di kampungnya ke Batam sehari, pulang jadi pengemis katanya. Padahal dia nggak tahu dompetnya hilang. Atau yang kedua, ibnu sabil. Ibn itu artinya anak, sabil itu artinya jalan. Kalau diartikan letterleknya ya anak jalan. Ya. Diartikan juga maksudnya anak-anak yang terlantar di jalan-jalan. Pokoknya ada keluarga tidak punya rumah, tinggal di kolong jembatan, tidur di trotoar-trotoar jalan. Karena kalau tidur di teras masjid diseblok air, akhirnya terpaksalah tidur di kolong-kolong jembatan. Alasnya pun pakai alas kardus dan yang itu namanya ibnu sabil juga. Ya. Maka orang-orang seperti ini pun harus ditolong, itu maksudnya. Setelah kemudian anak yatim, kemudian miskin, kemudian ibnu sabil, orang-orang yang terlantar di jalan-jalan, supaya mereka tidak berbuat kriminal. Sebab kalau mereka tidak ditolong sementara mereka lapar, mereka bisa melakukan kriminal. Mereka bisa jadi copet, jadi maling, penipu, dan begitu seterusnya. Tapi kalau seandainya kemudian kita tolong mereka, apalagi ada yayasan-yayasan tertentu yang bisa kemudian menampung anak-anak seperti itu, ya maka bagus sekali. Ya, saya salut juga dengan beberapa umahat di Batu Haji itu. Jadi mereka merekrut ibu-ibu yang suka jual koran di lampu-lampu merah. Ya, jadi ditanya, ibu penghasilannya berapa satu hari? Oh ya, ada yang 20, 30. Ya sudah, gini saja, kami kasih 50 ngaji, suruh ngaji Quran. Ya. Mau ya, daripada panas-panas lampu merah, dapatnya cuma 20, 30 ribu, dapat 50. Ya, sudah dapat jelas duitnya, suruh ngaji Quran lagi, belajar Quran. Alhamdulillah. Ya, saya lihat tuh berkembang juga di Batu Haji itu, umat ngelola
ngambil ibu-ibu yang di lampu-lampu merah itu. Akhirnya mereka mau ngaji, lambat laun mereka malu karena sudah tahu kan. Akhirnya nggak ada, sebagian mereka ada yang kembali ke jalan, sebagian mereka akhirnya ya bagus jadi pembantu rumah tangga, lebih terhormat lagi ya, di tukang cuci apa, karena sudah paham, diajak ngaji, duduk di pengajian, bahkan sebagian mereka istiqomah. Subhanallah. Artinya ini juga bagian daripada kalimat Ibni Sabil gitu maksudnya dalam ayat ini ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya, wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan dari kebaikan. Khairin ini nakirah. Ingat, khairin menggunakan nakirah. Dalam bahasa Arab nakirah kan ada tanwinnya, khairin tidak menggunakan alif lam, tidak al khairi. Kalau al khairi itu ma'rifat dalam bahasa Arab. Kalau hilang alif lamnya muncul tanwin, khairin. Kalau ada alif lamnya hilang tanwinnya, al khairi. Hilang alif lamnya muncul tanwinnya, khairin. Itu namanya nakirah. Lah nakirah dalam bahasa Arab itu memiliki faedah umum. Artinya kebaikan apapun, mau yang kecil mau yang besar, mau yang tampak mau yang tersembunyi, mau sendirian mau di halayak orang ramai, pokoknya kebaikan apapun, baik berupa kebaikan lewat harta, lewat tenaga, lewat ide, dan begitu seterusnya. Apapun dari kebaikan yang kalian lakukan, kebaikan apa saja, fa innallaha bihi alim. Ingat, Allah itu tahu. Allah itu zat yang maha tahu. Ayat ini diakhirkan dalam Al-Baqarah 215 bahwa bantuan kita kepada orang tua, kerabat, ataupun kepada anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, sekecil apapun yang kita berikan kepada mereka, tetap Allah tahu. Itu maksudnya. Jangan kira ini kan hanya bantuan kecil. Tidak, bantuan kecil pun Allah tahu. Infak sekecil apapun Allah tahu. Jadi jangan pernah kemudian kita meremehkan sekecil apapun kebaikan, karena boleh jadi yang kecil itu pula yang menjadikan jalan menuju surga. Karena biasanya yang kecil itu lebih ikhlas dibandingkan yang besar kan Bu. Yang kecil itu biasanya lebih ikhlas karena mudah dilupakan. Mungkin ibu pernah ngasih ke orang 2.000 perak, mungkin sudah lupa hari ini, padahal baru diberi minggu kemarin. Orangnya pun sudah tak tahu pengemis mana yang ibu kasih. Itulah tanda-tanda ikhlas. Tanda-tanda ikhlas itu melupakan sedekah. Dan tanda-tanda orang tidak ikhlas itu mukaddimahnya dari mengingat sedekah. Dan umumnya yang kecil itu biasanya lupa, yang besar itu ingat. Ibu kalau ngasih 2.000 dengan ngasih 1 juta, yang 1 juta itu ingat walaupun sudah 10 tahun. Oh iya, anak kan pernah ngasih sama dia itu. Kapan? Pokoknya ingatlah Anda ngasih. Tapi kalau kecil itu lupa kita ini ngasih. Tapi pula jangan dijadikan kaidah kalau gitu ngasih kecil aja Ustaz, biar lupa terus gitu ya. Ya nggak bisa begitu juga, karena bagaimanapun kecil ikhlas dengan besar ikhlas ya bagus besar ikhlas. Justru ketika kita ini bersedekah dengan besar itu latihan keikhlasan di situ. Ada pahala tambahan. Ijtihadnya di situ ya. Kesungguhan untuk menjadi orang ikhlasnya pun dinilai pahala. Bukan hanya sekedar ikhlasnya, kesungguhan untuk jadi orang ikhlas pun dinilai pahala. Karena itu sebab hidayah. Allah yang mengatakan wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh mencari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebab mendapatkan hidayah. Dari ayat ini juga kita tahu bahwa jangan pernah sekecil apapun kejelekan pasti dibalas, sebagaimana sekecil apapun kebaikan dibalas. Karena di masyarakat umumnya ada orang yang mencampurkan antara keburukan dengan kebaikan. Ada seorang ibu, lisannya belum bisa dijaga, masih suka ngerumpi, padahal cadarnya
udah nutupi mulutnya, tapi mulutnya masih pedas juga. Ada yang nyeletuk, sama saja pakai cadar nggak pakai cadar juga. Kalau sudah gibah lebih ramai yang pakai cadar kan. Kalau gitu nggak usah lah pakai cadar. Jadi ada orang yang kemudian mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Pakai cadar sendiri, gibah sendiri. Gibah ada dosanya, pakai cadar ada pahalanya, gitu maksudnya. Karena ada orang yang kemudian hendak menghilangkan kebaikan gara-gara satu keburukan. Memalukan kali itu, pakai jilbab nyopet. Bagus, terang-terangan saja nyopet, tak usah pakai jilbab katanya. Nah ini kan kita melihat dohirnya, dia pakai jilbab sudah bagus. Sebab kalau seandainya dia tak pakai jilbab nyopet, dosanya dua. Pertama buka aurat dosa, maling pula dosa, kan kuadrat jadinya. Tapi kalau seandainya dia pakai cadar nyopet, kan dosanya nyopet saja. Kecuali niat pakai cadar nyopet itu supaya lebih mudah menyembunyikan barangnya. Nah, itu lain lagi ceritanya. Ya. Tapi kalau kan mungkin terpaksalah dia. Ya. Intinya di sini, jangan kemudian membatalkan sebuah kebaikan gara-gara sebuah kemaksiatan. Kebaikan, maksiat, semua ada timbangannya. Kalau pamannya dia pakai jilbab menutup aurat, kemudian lisannya masih gibah, nanti di akhirat ditimbang dua-duanya. Kalau memang dia pakai jilbabnya tulus karena Allah menutup auratnya, dia akan dapat pahala besar. Boleh jadi menutupi dosa gibahnya, kan begitu. Maka sekali lagi, jangan latah lidah kita ini mencela orang. Kalau mencela keburukannya saja, kebaikannya jangan dicela. Apalagi disuruh menanggalkan pula kebaikannya. Itu siapa itu? Saya lihat Umahat itu suka ngaji di Al-Qadiri katanya. Tapi suka ngutil juga katanya. Gak usah ngaji lah, kan beda bu. Ngaji dapat pahala, yang ngutil dapat dosa lah. Kecuali sambil ngaji ngutil sebelahnya. Tentu hilang pena kawannya. Intinya bahwa di sini ada kaidah wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi apapun kebaikan pasti akan ada balasannya, dan jangan mencampur adukan antara kebaikan dengan keburukan. Baik, wallahu alam. Ini diantara keterangan singkat dari ayat 215 sampai di sini. Sebelum tutup silakan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas paparan ilmu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menyerap informasi ilmu yang Ustaz berikan dan bisa kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini izin bertanya Ustaz, ada pertanyaan yang masuk begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan keluarga, amin. Ustaz, saya selalu di WA oleh seseorang yang saya tidak kenal untuk selalu meminta bantuan kepada saya. Selama ini saya selalu memberi dan terus memberi. Lama-lama menjadi kebiasaan dia dan saya menjadi bosan. Karena saya merasa saya seperti dimanfaatkan oleh dia. Yang terpikir oleh saya masih punya kerabat, keluarga yang harus saya bantu. Masa saya harus bantu dia terus? Lalu nomornya saya blokir. Apakah saya ini bersikap zalim Ustaz? Walaupun memang sebetulnya saya bisa bantu dia, tapi saya malah melebihkan kepada keluarga saya dan mengabaikan orang tersebut. Nah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa tidaklah kebanyakan ucapan manusia itu baik kecuali dalam 3 perkara. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Tidak ada ucapan yang terbaik dalam kehidupan manusia itu kecuali 3 perkara. Salah satunya orang yang mengajak untuk bersedekah. Jadi kalau seandainya ada SMS, ada WA, ada seruan untuk mengajak bersedekah, maka berhusnudzonlah, dia sedang mengingatkan kita.
Karena memang tidak ada ucapan yang lebih baik dibandingkan mengajak orang bersedekah. Daripada kemudian ada WA tahu-tahu berita hoak, nggak jelas gitu ya, berita politik, berita apa yang nggak paham. Ya. Ini akan sedekah. Tetapi yang jelas kan kita pun harus selektif juga kan. Orang yang minta sedekah itu jelas apa enggak? Ya harus ditanya untuk apa keperluannya. Apalagi nomor-nomor baru yang tidak dikenal, ya nggak apa-apa dipertegas. Untuk apa, minta buktinya dan begitu seterusnya. Tapi pertama kita berhusnudzon dulu. Soal mau bantu mau tidak itu urusan kita. Tidak ada paksaan. Orang mau bantu, alhamdulillah enggak ya enggak apa-apa kan gitu kan, itu kan bukan kewajiban. Dia hanya WA ngingetin sedekah sudah. Adapun tentang masalah tadi akhirnya gara-gara sering membantu melalaikan bantuan kepada orang tua dan kerabat, ya itu kan tergantung dirinya. Kenapa dia mendahulukan orang lain daripada orang tua? Kalau memang SMS itu yang menjadikan kemudian terhalang, saya kira bukan SMS itu. Ya, bukan, karena SMS kan bisa diabaikan. Dan itu bukan sebuah ancaman. Emangnya kalau nggak bantu ngancam mau disantet, dibunuh, diapakan gitu kan enggak. Walaupun diabaikan pun kan nggak ambil pusing maksudnya ya. Jadi itu kembali kepada orang tersebut. Kalau seandainya kemudian diblokir nomor itu, ya tidak ada dosa juga. Nggak ada dosa bagi dia untuk memblokir nomor. Apa masalahnya? Karena kan memasukkan nomor dan memblokir nomor itu tidak ada dosanya, kecuali kalau ada hubung kait dengan keluarga dan bisa memecah belah keluarga, menjadikan kemudian keluarga suudzon. Ya, atau mungkin di grup pertemanan yang kita masuk baik-baik, ya keluar juga harus baik-baik. Dan mengeluarkan orang pun punya alasan. Ya, karena bagaimanapun apalagi itu di sebuah grup gitu ya, kita sebagai adminnya mau memblokir nomor, ya tentu harus ada alasan yang jelas. Umpamanya di dalam grup itu sudah ada undang-undangnya, ada aturan-aturannya. Kalau memposting anu, maka mohon maaf kami akan blokir. Kan sudah ada tuh aturannya. Ya, karena kalau dulu di awal-awal, subhanallah ya, awal-awal ya, sampai bisa berkelahi tuh gara-gara dikeluarkan dari grup itu. Udah kayak musuh bebuyutan tuh. Kalau sekarang kan dia biasa aja. Mau keluar masuk grup, ya kita buat grup sendiri kan itu ya. Itu awal-awal kan begitu. Tapi kan dengan berlalunya zaman, karena sudah sering, udah bosan juga udah main-main kayak gitu itu. Akhirnya justru kalau bisa udah malas main Facebookan atau WA atau apa kan. Mau masuk mau enggak, mau dikeluarkan enggak penting banget gitu ya. Ya intinya lah tahu norma-norma lah. Kalau seandainya kasusnya tadi kalau memang mengganggu kemudian ingin diblokir, ya sebelum diblokir bolehlah buat kata-kata yang baik kepada yang ngirim tadi. Kan bisa kita kata-kata baik kan, maaf nampaknya hati, ya banyak alasan, HP saya kepenuhan lah apa istilahnya kan. Mungkin nomor Anda saya blokir dulu. Kan bisa saja sebenarnya. Kalau kita mau menjaga etika berkomunikasi gitu. Tapi kalau memang dia SMS tahu-tahu datang mendadak, nggak diundang, ya nggak masalah, blokir saja. Namanya SMS nggak diundang masuk, nggak diundang ya dikeluarkan pun ada masalah, nggak ada dosa, ya nggak ada pahala di situ. Apalagi mengganggu. Wallahu a'lam. Ustaz izin bertanya, infak terhadap kerabat di dalam ayat ini mau dijelasin Ustaz batas kerabat? Iya, bahasa kerabat itu dia ya orang-orang yang ada hubungan dengan mahram. Namanya dia kerabat, dia paman, bibi, ponaan, gitu ya. Itu kerabat kita yang ada hubungan dengan mahram kita. Itu namanya kerabat dekat. Ada kerabat jauh,
itu nggak ada kaitan dengan mahram. Sepupu itu kan kerabat juga tapi jauh, kerabat jauh sepupu itu namanya. Karena istilah orang-orang di desa kan ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Maksudnya kerabat dekat itu yang ada hubungan dengan mahram, baik paman bibi dari pihak ibu atau paman bibi dari pihak bapak, atau ponakan dari pihak ibu atau ponakan dari pihak bapak, ya. Atau kerabat jauh, dia nggak ada hubungan mahram, tapi ada kerabat kita seperti sepupu. Kan nggak ada mahram dengan kita sepupu, bisa kawin antara sepupu, tapi kan masih kerabat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, sepupu itu bisa menjadi wali nikah alternatif terakhir. Kalau sudah tidak ada bapak, tidak ada anak laki-laki, tidak ada paman, tidak ada ponaan. Dalam mazhab Syafi'i ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan maka sepupu boleh jadi wali. Itu sudah terakhir gitu ya. Karena masih dianggap kerabat gitu maksudnya. Ya, walaupun ada juga yang menolak pendapat ini. Wallahu a'lam. Ustaz, ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Demikian pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa tadi Ustaz menjelaskan bahwa seorang istri harus banyak membantu suami untuk mentaati orang tuanya. Hal itu sudah saya sering lakukan dan saya selalu mengingatkan suami untuk selalu mengirim uang kepada kedua orang tuanya. Tapi tanggapan dari orang tua suami malah sebaliknya, Ustaz. Dia mengecilkan pemberian suami dan membanding-bandingkan dengan pemberian anak-anaknya yang lain, sehingga lama-lama suami saya menjadi kecil hati dan tidak mau lagi mengirim uang kepada orang tuanya. Apakah sikap suami saya ini salah, Ustaz? Iya, alhamdulillah, ya jelas salah. Karena itu beramal karena orang. Ingat bahwa beramal karena manusia itu ria. Meninggalkan amal karena manusia juga ria. Dua-duanya ria tuh. Kalau dia beramal ingin mendapatkan pujian saudaranya yang lain, akhirnya dia terus mengirim kepada orang tua, iya percuma. Karena amalan ria tidak diterima. Habisin duit saja. Atau gara-gara dicemooh, akhirnya tak beramal. Itu juga ria. Jadi dua-duanya ria tuh. Ingat, ngirim uang karena ingin dapat pujian saudara, ria. Enggak ngirim uang gara-gara cemooh saudara-saudara, itu juga ria. Dua-duanya ria, salah. Dua-duanya salah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua itu jangan menggunakan sistem barter. Kalau ada pujian, bantu. Tak ada pujian, tak dibantu. Yang memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua itu Allah. Bukan karena pujian kerabat, bukan karena, tetaplah kepada perintah Allah. Jangan dengerin ucapan manusia. Pokoknya saya kirim, mau sedikit mau banyak, karena Allah yang perintahkan saya. Adapun dicemooh orang tua, enggak peduli. Yang penting saya kirim. Ini perintah Allah kepada saya. Ya. Sebab kalau seandainya kasusnya tadi itu namanya membantu karena barter. Kalau orang tua baik saya kirim, tak baik ngapain saya kirim? Lah itu barter namanya. Nah itu bukan berbuat baik, tidak ikhlas karena Allah. Ya sebaiknya tetap kirim, nggak usah dengar lah. Ya pokoknya saya kirim terus, lama-lama ada waktunya orang tua itu akan diam. Toh juga saudara-saudara lain juga yang namanya kan kena juga. Karena manusia itu diciptakan bukan dalam satu kondisi. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu diputar-putar. Sakaya-kayanya orang juga, pasti hari-hari mereka kesulitan. Mungkin akan kurang kiriman. Tapi mungkin karena kita hidupnya pas-pasan, tidak banyak tapi konsisten ngirim, maka itu jauh lebih baik. Nah nanti kan orang tuanya juga memaklumi, memang kehidupan dia seperti itu. Tapi itulah ujian anak dari orang tua. Jangan sampai kebaikan anak kepada orang tua terhenti gara-gara ucapan orang tua. Bukankah Allah yang mengatakan,
wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Apabila orang tuamu sudah menginjak usia sepuh, maka lebih banyak mengalah. Lebih banyak mengalah seorang anak itu. Karena memperlakukan orang tua, apalagi sudah tua, itu sama dengan memperlakukan anak kecil. Anggap saja orang tua kita itu bayi. Ya, walaupun bayi masih lucu-lucunya ada. Orang tua nyebelin aja ya adanya. Ya anggap saja walaupun dua-duanya nggak berakal, ya anggap saja anak-anak. Nggak usah dengerin ocehannya, karena kalau seandainya kita ini dengerin ocehannya, masukkan ke hati, akhirnya kita tidak pernah berbuat baik sama sekali kepada orang tua. Jangan sampai menyesal ketika orang tua meninggal baru pengen berbuat baik, udah kadong, jadi kasihan jadinya kan. Harusnya jalan sorga depan mata, akhirnya makin jauh pula jalan sorganya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la